Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Wang Dong'er memeluknya dengan erat dan berkata dengan suara tegas yang tidak normal. Karena itu, aku tidak setuju. Meskipun kamu memiliki imitasi, dan meskipun aku dapat membantumu menyamar, tidak tahukah kamu bahwa ada terlalu banyak orang di kultus roh suci yang akrab denganmu? Tidak perlu menyebutkan orang lain, bahkan guru Shoya dapat dengan mudah mengenalimu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melarikan diri dari organisasi yang kuat begitu penyamaranmu terbongkar? Yu Hao terdiam sesaat. Seseorang harus melakukannya. Hal yang paling menakutkan tentang kultus roh suci bukanlah kekuatan mereka, tetapi rahasia yang mereka miliki. Kita tidak tahu bagaimana kultus roh suci terstruktur atau seberapa kuat mereka sebenarnya. Dalam situasi seperti ini, kita dianggap mereka buta. Pada hari ketika kultus roh suci memutuskan untuk tampil, kita akan dihadapkan dengan ancaman kehancuran. Aku bisa menjamin bahwa mereka hanya memiliki dua target. Satu sekte tubuh, dan kedua adalah Akademi Shrik. Akademi telah memberi kita begitu banyak, jadi aku ingin melakukan sesuatu untuk Akademi. Jangan khawatir, setelah aku mendapatkan pemahaman dasar tentang pekerjaan batin atau dalam mereka, aku akan keluar. Kalian semua harus tahu bahwa aku melakukan sesuatu dengan benar. Yu Hao masih berusaha menghibur Wang Dong'er. Wang Dong'er berkata, karena aku sudah mengatakan bahwa kamu tidak bisa melakukannya. Kamu tidak bisa melakukannya. Hidupmu adalah milikku. Itu milikku. Kamu bisa pergi jika kamu mau, kecuali melangkahi mayatku. Yu Hao mengangkat tangan kanannya dan melingkarkannya di pinggang Wang Dong'er yang ramping, menghela nafas dengan lembut dan berkata, Dong'er, berjanjilah padaku, oke? Wang Dong'er berseru. Oke, aku janji. Yu Hao menghela nafas ringan. Wang Dong'er segera mengangkat kepalanya dengan penuh semangat. Betulkah kamu tidak boleh membalik kata-katamu? Ya, Yu Hao tersenyum padanya. Setelah beberapa saat, Yu Hao berkata, bantu aku Dong'er, aku ingin berkultivasi untuk sementara waktu. Wang Dong berseru, kamu sudah cukup lelah untuk hari ini. Kamu memberi Shrik bantuan setelah pertandingan kita sendiri, dan kamu berpartisipasi dalam kontes ala jiwa lain sesudahnya. Kamu harus istirahat. Yu Hao menjawab, kemampuan yang baru saja aku gunakan diserahkan kepadaku oleh guruku. Tiba-tiba aku merasa bahwa segel lainnya telah dilepaskan di lautan spiritualku, dan aku pikir guruku telah meninggalkan sesuatu untukku. Kalau tidak mungkin aku bisa mengalahkan instruksi jiwa kelas 6 dengan mudah. Aku perlu melihat apa yang tersisa yang telah diberikan oleh guruku. Oh, maka jangan bekerja terlalu keras. Wang Dong'er duduk dan kemudian membantu Yu Hao. Kamu tidak marah kan? Wang Dong'er berseru. Yu Hao terkekeh dan berkata, cium aku dan aku tidak akan. Wang Dong'er segera mencium pipinya tanpa ragu-ragu. Wajahnya berubah sedikit memerah dan dia berkata, apakah itu akan berhasil? Aku tahu bahwa kamu akan mempertaruhkan hidupmu untukku juga. Yu Hao menepuk kepalanya dengan penuh kasih, seolah-olah dia memanjakan seorang anak. Aku tahu itu. Yu Hao memejamkan matanya dan secara bertahap memasuki meditasi. Dia sangat kelelahan, tetapi sebenarnya lebih mudah baginya untuk memusatkan perhatiannya karena ini. Saat kesadaran Yu Hao tenggelam ke lautan spiritualnya, ia langsung membuka sebagian ingatan yang telah disegel. Kenangan langsung membanjiri dan perlahan bergabung dengan miliknya. Sebuah proyeksi muncul di lautan spiritualnya pada saat yang bersamaan. Guru! Yu Hao menjadi bersemangat ketika dia melihat proyeksi. Bukankah ini proyeksi dari ahli nujum bencana penatua Yilai Kese? Dia
mengenakan senyum tipis di wajahnya saat dia memandang Yu Hao. Dia dengan tenang berkata, "Aku sangat senang kamu bisa melihat ini, Yu Hao. Fakta bahwa kamu dapat melihat ini berarti bahwa kekuatan spiritualmu telah menjadi cukup kuat untuk menyerap apa yang harus aku ajarkan kepadamu." Emosi bersemangat Yu Hao langsung tenang, seolah-olah dia telah disiram air dingin. Dia tidak ragu bahwa ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh gurunya sebelum dia meninggal, dan bahwa ini hanya proyeksi berdasarkan jejak spiritualnya, bukan penatua Yilai Kese sendiri. Yu Hao memaksa dirinya untuk fokus dan mendengarkan dengan seksama kata-katanya. "Yu Hao, aku sudah ragu-ragu untuk waktu yang lama dan telah berdebat tentang apakah aku harus menyerahkan penujuman kepadamu atau tidak. Bagaimanapun, penujuman dianggap sebagai jahat bagi banyak orang karena hubungannya dengan kematian, mayat, dan roh. Banyak manusia secara alami akan mengembangkan rasa takut terhadap penujuman. Aku sudah berpikir panjang dan keras tentang ini dan tentang kamu juga. Pada akhirnya aku memutuskan untuk mengajarkannya kepadamu. Penujuman hanyalah salah satu cabang sihir yang terkandung di dalam duniaku, dan itu sama sekali bukan hal yang menakutkan. Lebih jauh lagi, itu adalah jenis sihir yang paling dekat dengan asal dan esensi manusia. Segala sesuatu tentang penujuman berasal dari kehidupan. Faktanya, terobosan pertama dalam penujuman dibuat agar manusia dapat memperpanjang hidup mereka sendiri sehingga mereka dapat melawan hukum alam. Namun, ketika manusia menyelam lebih dalam ke dalam penujuman, beberapa ahli nujum pergi ke jalur yang berbeda, memilih untuk perlahan-lahan menyimpang dari jalur aslinya. Mereka mengandalkan penujuman untuk memperkuat diri mereka sendiri dan terus membunuh makhluk hidup lain untuk mencuri energi hidup mereka. Aku dulunya adalah ahli nujum yang perkasa. Pada awalnya aku memiliki elemen cahaya dan mahir dengan segala jenis mantra sihir tipe cahaya, namun aku menjadi dipenuhi dengan pembalasan dan kebencian setelah hal-hal tertentu terjadi pada aku. Jadi aku mempelajari penujuman dengan pengendalian talentaku dan membuka jalur baru untuk diriku sendiri. Penujuman berbasis cahaya. Aku tidak akan memberitahumu peristiwa malang yang aku alami. Tetapi sebelum kamu dapat sepenuhnya menerima ajaranku tentang penujuman, kamu harus ingat bahwa penujuman berbahaya karena kekuatannya dan karena alam terlarangnya. Jika kamu turun ke kegelapan dalam penujuman, kamu akan dihancurkan olehnya. Kamu dapat berlatih penujuman, tetapi hatimu harus tetap diselimuti oleh cahaya. Inilah kata-kata yang akan aku cetak di bagian terdalam jiwamu, sehingga kamu tidak akan dibutakan oleh balas dendam atau kebencian dimanapun kamu berada. Aku tidak berharap penujuman disebarkan atau dimuliakan oleh tanganmu. Satu-satunya harapanku adalah bahwa silsilahku akan terus berlanjut. Aku telah mempelajari dan mempersepsikan duniamu dengan cermat dan menyadari bahwa duniamu berbeda dari duniaku. Di duniaku, keberadaan para dewa setara dengan rohmu yang mencapai tingkat yang sangat tinggi sehingga ia berevolusi. Ketika itu terjadi, kamu akan hanyut secara ilusi melalui ruang, seolah-olah tubuhmu telah berubah menjadi elemen yang tak terhitung jumlahnya, dan kamu tidak akan dapat mengendalikan apapun tentang dirimu lagi. Namun, di duniamu, tampaknya ada energi khusus yang membawamu ke dunia lain. Begitu mencapai tingkat itu sebenarnya menjadi dewa. Tetapi sangat disayangkan bahwa aku tidak akan hidup untuk melihatmu mencapai tingkat itu. Jika hari itu benar-benar terjadi, harap simpan penujumanku sebagai bagian dari kemampuanmu. Itu adalah harapan terbesarku. Mantraku yang paling mendalam telah diintegrasikan ke dalam ingatanmu. Kamu dapat menggunakannya selama terus meningkatkan kekuatan spiritualmu.
Pada pandangan pertama, cahaya dan penujuman mungkin tampak berselisih satu sama lain. Tetapi sebenarnya, semua hal dapat dihubungkan selama kamu menemukan sesuatu yang sama yang mereka miliki di suatu tempat di mana kedua hal berpotongan, dan konsep itu adalah kehidupan untuk cahaya dan penujuman. Hanya ketika cahaya menyinari dunia barulah kita memiliki kehidupan. Sinar matahari dan air telah menjadi hal yang paling penting untuk kehidupan dan kelangsungan hidup sejak zaman tertua umat manusia. Di sisi lain, penujuman mempelajari kekuatan kematian. Yang satu adalah tentang kehidupan, sementara yang lain tentang kematian. Tetapi kenyataannya adalah mereka hanya fokus pada ujung kehidupan yang berlawanan. Hidup dan mati tidak saling terpisah, dan dalam keadaan tertentu mereka bahkan akan tertarik satu sama lain dan dapat berganti-ganti satu sama lain. Yu Hao mendengarkan dengan tenang ajaran Penatua Yi Lai Kese dan perlahan-lahan memahami semua penujuman yang kompleks dan canggih yang tersimpan dalam ingatannya. Dia merasa seolah memasuki dunia lain. Dia selalu ingin belajar lebih banyak tentang penujuman dari Penatua Yi, namun Penatua Yi hanya mengajarinya beberapa hal mendasar sebelumnya, dan bahkan saat itu baru saja menggaruk permukaan. Hanya pada saat ini, ketika segel yang ditinggalkan oleh Penatua Yi terbuka, ia benar-benar mengerti betapa penujuman tak terduga dan mistis. Selanjutnya, Yu Hao secara bertahap mulai memahami apa yang diwakili dari cincin jiwa kelabunya. Apa yang Penatua Yi tinggalkan untuknya tidak sekedar informasi dan pelajaran, itu juga termasuk kerangka penujuman yang secara pribadi dibuat oleh Penatua Yi. Yu Hao harus mengakui energi di dalam tubuhnya sendiri sebagai fondasi ketika ia menggunakan penujuman. Yu Hao tidak bisa lagi menggunakan jiwa bela diri lainnya saat menggunakan penujuman. Cincin jiwa abu-abunya mewakili kerangka penujuman yang ditinggalkan oleh Penatua Yi untuknya. Meskipun itu sebenarnya bukanlah sebuah cincin jiwa, namun secara praktis memiliki ajaran penujuman dari Penatua Yi setara dengan memiliki jiwa bela diri ketiga. Namun itu bukanlah jiwa bela diri yang sebenarnya. Itu lebih unggul dari satu jiwa bela diri. Itu tidak bisa dikuatkan dengan cincin jiwa, tetapi itu akan menjadi lebih kuat bersama dengan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual Yu Hao sendiri. Menurut penjelasan Penatua Yi, energi kehidupan dan kekuatan hidup ahli nujum sangat penting. Kekuatan hidup disajikan sebagai kekuatan jiwa di dunia ini. Ini karena penujuman akan menyebabkan reaksi negatif terhadap tubuh ahli nujum sendiri ketika dipraktekkan. Selanjutnya, mantra penujumannya mengandalkan kekuatan cahaya, membutuhkan resonansi terus-menerus sepanjang hidupnya. Yu Hao memiliki emas kehidupan, jadi dia tidak kekurangan energi kehidupan sama sekali, yang pada gilirannya adalah salah satu alasan paling penting mengapa Penatua Yi rela menyerahkan penujuman padanya. Penatua Yi sebelumnya mengatakan kepada Yu Hao bahwa alasan ahli nujum dianggap jahat sebagian besar karena ahli nujum tidak memiliki cukup energi kehidupan untuk terus-menerus mempraktekkan kekuatan penujuman. Itulah sebabnya mereka harus mengekstrak energi kehidupan dari makhluk hidup lainnya. Proses ini kejam dan penuh pertumpahan darah, sehingga wajar jika orang lain salah faham. Tengah hari, pada hari berikutnya ketika Yu Hao bangun dari meditasinya, dia masih sedikit lelah. Untungnya mereka sudah berkompetisi kemarin, jadi dia punya waktu seharian untuk beristirahat. Besok adalah putaran terakhir dari babak round robin dan Sekte Tang akan melawan Akademi Shrek. Apakah kamu baik-baik saja, Yu Hao? Wang Dong bertanya dengan prihatin. Dia baru saja berjalan keluar dari kamar mandi dan melihat bahwa wajah Yu Hao agak pucat. Yu Hao mengangguk dan berkata, "Aku baik-baik saja. Aku hanya lelah secara mental. Aku sudah mendapatkan banyak hal
Apakah kamu ingat ketika aku memberitahumu bahwa aku memiliki guru dari dunia lain? Yang benar adalah bahwa apa yang kalian lihat kemarin dan kemampuan yang aku gunakan bukan milik dari Mas Roh Jahat. Itu datang dari guruku ini dan dia menyebutnya sebuah penujuman. Penujuman? Wang Dong'er menatap Yu Hao dengan heran. Yu Hao mengangguk dan menjawab, ya, itu disebut sebagai penujuman. Awalnya aku berpikir penujuman tidak berbeda dari kemampuan Mas Roh Jahat. Sejujurnya, aku selalu menentangnya. Itulah sebabnya aku biasanya tidak menggunakannya, namun aku mengerti lebih banyak sekarang karena aku telah menyerap kenangan yang ditinggalkan oleh guruku untukku. Aku sudah mengerti bahwa penujuman, kemampuan Mas Roh Jahat dan kekuatan apapun di dunia ini pada dasarnya tidak salah. Satu-satunya perbedaan terletak pada apakah penggunanya sesuai dan tergantung pada kepribadian pengguna dan keadaan pikiran. Dua hal ini merupakan inti permasalahan. Wang Dong'er mengangguk dan berkata, selama kamu ingat siapa dirimu. Yu Hao terkekeh dan menjawab, kamu adalah segalanya. Aku lapar, sayang. Ayo kita makan dulu. Wang Dong'er mendorong Yu Hao ke kantin. Ketika mereka memasuki kantin, Yu Hao terkejut melihat sosok yang dikenalnya. Wajah Bibi masih sedikit pucat, tapi dia tetap duduk bersama orang lain. Yu Hao segera berseru dengan penuh semangat ketika dia melihatnya. Kakak tertua. Bibi tersenyum dan berkata, bagaimana perasaanmu? Kamu pasti sangat lelah dari kemarin. Dari apa yang aku dengar, kamu bahkan belum sarapan. Wang Dong'er mendorong Yu Hao ke sebelah Bibi dan kemudian duduk di sebelahnya. Yu Hao bertanya, bagaimana lukamu kakak tertua? Bibi menjawab, aura dan energi kegelapan akhirnya benar-benar dikeluarkan. Aku seharusnya baik-baik saja setelah aku memulihkan vitalitasku. Oh, itu luar biasa. Yu Hao berkata dengan bersemangat. Aku akhirnya bisa menghela nafas lega. Aku akan jauh lebih santai dengan kamu di sekitar untuk memimpin kakak. Bibi tersenyum tipis dan berkata, aku khawatir itu akan sangat sulit bagimu untuk bersantai. Kita akan berhadapan melawan tim Akademi Shrek besok. Apa yang ada dalam pikiranmu? Yu Hao merung sejenak sebelum berkata, aku baru saja akan membahas ini dengan semua orang. Kita lebih kuat dari mereka secara keseluruhan, tapi aku ingin membiarkan mereka lolos saat kita memasuki babak berikutnya untuk berjaga-jaga. Jika kita melakukan itu, lawan mereka di perempat final akan relatif lebih lemah. Akan ada 4 pertandingan berbeda di perempat final. Setiap posisi pertama di grup akan bertarung dengan posisi kedua dengan grup lain. Mengikuti alasan ini, ada kemungkinan bahwa Sekte Tang akan melawan Sekte Roh Suci di perempat final. Namun, jika Shrek menduduki puncak dan memasuki perempat final, mereka akan menghadapi tim urutan kedua dari grup lain yang akan sangat mengurangi beban mereka. BB menoleh ke teman-temannya dan berkata, katakan apa yang kalian pikirkan. Jiang Nanan adalah orang yang pertama yang berbicara. Kita milik Shrek, jadi kita semua adalah bagian dari tim mereka. Tidak peduli seberapa jauh kita melangkah kali ini, kita sudah mendapat kemuliaan dan kehormatan yang layak kita dapatkan. Namun, tim Shrek harus mencapai final untuk menjaga kejayaan dan kehormatan mereka. Aku setuju dengan saran Yu Hao. Dia berbalik untuk menatap Susansi setelah berkomentar. Susansi merasa sedikit tak berdaya. Kenapa kamu menatapku? Bukankah aku juga dari Akademi Shrek? Aku setuju denganmu. Sepakat, jawab Hecha itu jauh lebih sederhana. Aku setuju. Xiao Xiao sedikit lebih keras dari biasanya, tetapi dia sepenuhnya menunjukkan tekadnya. Wang Dong'er mengangguk dan menimpali. Aku juga setuju. Bebe tersenyum dan berkata, baiklah, sudah beres. Kalau begitu kita akan mengambil beberapa hari ini untuk menyesuaikan kondisi. Terutama kamu Yu Hao. Bahkan jika aku mengambil bagian dalam pertempuran, kau masih inti dari tim dan juga dalang dari 7 monster Shrek. Baiklah, Yu Hao mengangguk. Ayo makan. Bebe melanjutkan dengan senyum di wajahnya karena makanan mewah mereka sudah diletakkan di atas meja makan. Dengan kembalinya Bebe,
semua orang dalam suasana hati yang sangat baik hari ini. Makanan ini sangat menyenangkan bagi semua orang. Bebe memanggil Yuhao ke kamarnya setelah makan. Bagaimana dengan turnamen instruksi Yuhao? Bebe bertanya. Yuhao melirik Wang Dong-er di sampingnya sebelum secara singkat menceritakan partisipasi mereka dalam turnamen instruksi. Bebe diam-diam mendengarkan deskripsinya. Dia bahkan tidak menyela ketika Yuhao menyebutkan tentang penujuman. Kamu ingin menyamar? Bebe bertanya dengan ragu-ragu. Yuhao mengaku dan menjawab, ya. Tapi Dong-er berpikir itu akan terlalu berbahaya. Jadi dia menghentikanku. Bebe berkata, itu yang terbaik. Karena terlalu berbahaya, aku tahu bahwa kamu ingin mencari tahu dan menyelidiki apa yang terjadi di lingkaran dalam mereka. Tetapi kultus roh suci telah menunjukkan kekuatan di luar apa yang dapat kita tangani. Mereka terlalu kuat. Kita tidak punya kesempatan. Selain itu, mobilitas adalah masalah bagimu dan kursi rodamu terlalu mencolok. Bahkan jika kamu dapat merias wajah dan mengubah penampilanmu, tidak akan sulit bagi mereka untuk menemukanmu jika muncul terlalu banyak. Ini terutama karena kita akan melawan tim Sekte Roh Suci di turnamen elit benua. Kamu seharusnya tidak menghadiri grand final alih-alih karena kamu sudah mengutarakan kecurigaan mereka. Kamu seharusnya menghilang sekarang. Yuhao sedikit menyernyit dan berkata, aku pikir itu tidak perlu kakak senior. Aliansi musuh masih membutuhkanku berjuang untuk mereka di turnamen instruksi. Selain itu, mereka ingin mengikatku ke dalam organisasi mereka juga, sehingga mereka tidak akan menggunakan kekerasan terhadapku. Kecuali itu, sebagai upaya terakhir, aku seharusnya tidak memiliki masalah menyelesaikan putaran terakhir turnamen jika aku merespon dengan benar dan beradaptasi dengan keadaan. Hadiah terakhir adalah alat jiwa kelas 9. Itu bukan sesuatu yang bisa diukur dengan uang. Bebe menjawab dengan sungguh-sungguh, kamu tidak dapat menempatkan hidupmu hanya untuk uang. Yuhao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku memiliki kepercayaan diri kakak tertua. Lagi pula, kakak senior kedua dan Dong-er akan ikut denganku ketika saatnya tiba. Bahkan jika aku tidak mempertimbangkan hidupku, aku masih harus mempertimbangkan hidup mereka, bukan? Bibi menatap Yuhao dengan ekspresi terkejut. Dari mana kepercayaan dirimu ini berasal, adik junior? Yuhao menjawab, kakak tertua, aku menyebutkan hal-hal yang aku lakukan ketika aku menceritakan peristiwa kemarin kepadamu karena aku tidak ingin menyembunyikan ini darimu. Aku memperoleh kemampuan yang sangat unik melalui pertemuan yang ajaib. Itu bisa dianggap sebagai jiwa bela diri ketigaku dalam arti tertentu, dan itu telah memberikan kemampuan khusus tertentu padaku juga. Kemampuan khusus ini bukan milik dunia kita, itulah sebabnya aku memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri dengan hidup-hidup setiap kali aku dalam bahaya. Aku memang berniat mengambil resiko ketika aku melakukan penyamaran sebelum kemarin. Tetapi setelah menggabungkan kemampuan unik ini tadi malam, aku tidak berpikir bahwa aku benar-benar mengambil resiko lagi. Dong-er, jika kamu terlalu khawatir, aku bahkan bisa membawamu bersamaku ketika aku menyamar. Wang Dong-er merasa sedikit ingin tahu ketika dia mendengar kata-katanya. Dia tahu bahwa Yuhao tidak akan pernah bermain-main dengan hidupnya, yang berarti bahwa dia harus sangat percaya diri jika dia bisa membuat usaha keras itu terdengar tanpa resiko. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.